Halo teman-teman, di bengkel kali ini masih bersama spinnya Om Eki nih, pelanggan setia nih. Kita mau ganti oli sama oli transmisi manual, sama filter udara dan filter bensin. Oke, nah, ini bahan-bahannya. Kita pakai GMTEK. Ini oli transmisinya pakai Suzuki. Ini filter udaranya, saringan olinya, sama filter bensin. Hari ini pakai Preston Engine Flash ya. Oke, ini kunci-kuncinya. Kunci 11 untuk buka baut transmisi manual. Kunci 13 engine cover, sorry. Yang 15 ini baut oli. Oke, kita lakukan dulu engine flash ya. Kita masukkan engine flashnya ke mesin, kita nyalakan 5-10 menit lah. Tapi posisi idle, oke. Oke, yang pertama kita masukkan engine flash Preston ke dalam mesin ya. Habis itu kita nyalakan sekitar 5 menit aja. Oke. Oke, setelah 5 menit kita matikan mesinnya ya. Oke, setelah itu kita buka cover mesin yang bawah pakai kunci 13 ya. Ini dibuka karena kita harus mengakses nanti pen oli yang transmisinya. Jadi harus dibuka biar lebih mudah, oke. Saya buka bautnya pakai ratchet cordless ya, yang pakai baterai, jadi lebih enak. Oke, ini kita buka dulu. Oke, setelah itu kita buka baut tab oli mesinnya ya, pakai kunci ring 15. Oke, saya pakai penahan itu yang warna hijau agar oli bekasnya itu tidak bluber kemana-mana. Cuma karena ini covernya dibuka, jadi lebih enak nih. Jadi langsung dikasih wadah untuk nampung. Nah, dia nggak bleber ke engine covernya karena engine covernya dibuka. Tapi kalau kita nggak ganti oli transmisi manualnya, nggak perlu dibuka engine covernya, nggak apa-apa, asal kita pakai talang, jadi tidak muncrat ke engine covernya. Oke. Oke, sambil menunggu olinya netes sampai habis, kita buka filter olinya. Nah, ini karena engine cover bawah sudah terbuka, saya coba membukanya dari bawah. Ternyata lumayan enak juga kalau engine covernya dibuka, buka filter oli dari bawah, lebih mudah. Oke, ini penampakan filter oli yang lama. Sebelumnya Om Eki ini pakai Mando. Oke, nah ini kita mau ganti pakai AC Delco. Oke, sebelum kita ganti, nanti bagian yang karet itu, o-ringnya itu kita kasih oli baru dulu ya, kita olesin oli baru agar waktu kita mengencangkan filter oli itu karetnya nggak ngubet gitu lah, nggak keset gitu ya. Nah, kita olesin sedikit aja. Oke, seperti itu. Setelah kita oles, kita langsung pasang lagi. Nah, ini saya pasangnya dari bawah nih. Nah, kelihatan gak ya? Nah, kelihatan kan? Nah, dia space-nya lebih enak malah. Tapi kalau engine covernya nggak dibuka juga nggak apa-apa, lewat atas masih bisa kok. Oke, untuk mengencangkannya ini jangan terlalu kencang ya. Jadi kalau mau pakai tangan udah seret,
terus kita bantu pakai kunci set gitu aja. Oke, habis itu kita kencangkan baut tap oli mesin yang bawah. Oke, pakai kunci 15. Nah, ini juga jangan terlalu keras nih. Yang penting udah set ya, pakai perasaan lah. Oke, habis itu dilap ya biar ketahuan nanti ada rembes atau enggak. Oke, setelah itu kita masukkan olinya. Kita pakai GM Tech nih. Kita isi 3 liter 750 ml. Untuk penggantian oli ini disarankan maksimal di 7.500 ya menurut pengalaman saya ya. Karena saya cek pemakaian di 7.500 tuh olinya udah jelek banget. Pakai Lubricheck. Ataupun pakai oil live monitor yang di spin 7.500 tuh udah 25%. Apalagi di Jakarta ya, kalau rutin pakai di kemacetan gitu, nah maksimal 7.500 lah harus ganti. Oke, setelah ini part kedua kita ganti filter udara. Oke, ini pakai kunci T20. Kita buka aja, itu ada 2 baut. Kita benggang ya. Nah, ini sangat mudah sih kalau filter udara. Nah, untuk yang di bawahnya itu kadang-kadang ada pasir. Nah, itu dibersihkan dulu. Setelah itu masukkan filter udara yang baru. Kencangkan lagi bautnya, ada 2. Pakai T20. Udah selesai untuk yang penggantian filter udara. Nah, untuk penggantian filter bensin, teman-teman bisa lihat link video saya yang cara mudah melepas filter bensin ya. Sama aja caranya. Oke. Posisinya di sini di sebelah kanan, bawah, belakang. Bawah pintu belakang. Nah, sebelum kita buka tutup bensinnya, kita buka dulu agar tekanannya keluar. Jadi waktu kita buka hose-nya tidak muncrat. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu ganti oli transmisi. Pennya itu ada 10 baut ukuran 11, kita harus buka semuanya. Oke. Nah, ini proses bukanya pakai kunci 11. Untuk bukanya tidak urut tidak apa-apa ya, cuma harus hati-hati. Oke, karena ini mudah selek. Nah, yang saya temukan di mobilnya Om Eki ini waktu membuka itu ternyata ada 2 baut yang udah selek. Oke, nanti coba kita lihat atau saya jelaskan waktu video pemasangan bautnya ya. Oke, ini kita lepaskan dulu semua bautnya, 10 baut ini. Nah, setelah semua baut terlepas, cara membukanya jangan dicongkel, tapi dipukul dengan kayu atau palu plastik. Oke, pukul pelan-pelan, tapi saran saya di bawah harus sudah ada nampan atau wadah. Tangan yang satunya memukul, tangan satunya lagi memegang. Oke, karena kalau tidak seperti itu, kejadiannya seperti ini. Nah, ini saya geser malah wadahnya, saya pukul dengan kayu. Tangan yang satu nggak nahan ini, karena saya nggak mengira langsung jatuh. Ternyata di pukulan kesekian, wadahnya langsung ambrol. Aduh, pengalaman ini, pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman jangan terjadi ya. Nah, itu dia. Oli langsung tumpah kemana-mana. Aduh. Jadi tadi tipsnya, jika teman-teman ingin mengganti oli transmisi sendiri, tangan yang satu memukul dengan kayu atau palu plastik, tangan yang satunya lagi menahan.
sebelumnya di bawahnya langsung disediakan nampan yang agak besar ya. Oke. Nah, jadi waktu kita pukul, tahan. Nah, kita agak dorong ke bawah, bukan dorong ke bawah, tahan ke bawah gitu. Kalau itu udah kebuka, nah baru pelan-pelan kita jatuhkan ke wadah agar olinya jatuh semua ke wadah. Nah, kalau ini semua olinya jatuh ke jalan. Aduh. Oke, pengalaman berharga ini. Nah, setelah ini saya bersihkan itu semua oli-oli yang ada yang nempel di transmisi. Saya bersihkan dulu pakai lap, kayak kain majun ya. Saya bersihkan semua, jangan ada oli tersisa karena nanti akan kita lem. Ya, oke. Nah, setelah itu kita buka dulu baut breather-nya. Ini untuk jalan memasukkan oli transmisi. Baut breather ini nanti dibuka dengan kunci shock yang panjang ukuran 18. Oke, saya membukanya itu pakai kombinasi kunci shock, terus extension ukuran setengah. Nah, kemudian saya pakai T, tapi bukan T yang bener T ya, yang T yang bisa adjustable, bisa didorong kanan kiri. Nanti saya fotokan alatnya setelah dirakit. Oke, ini kita buka dulu. Lumayan agak keras ya. Kalau dilihat tadi baut breather-nya tutup plastiknya udah hilang nih, punyanya Om Eki. Nah, nanti saya akalin. Oke, ini kita lepas dulu. Oke, setelah terlepas seperti ini penampakannya baut breather-nya. Kita lap dulu agar bersih. Nah, tutupnya udah hilang tuh karetnya. Nah, takutnya kalau ada air atau kotoran, nah dia masuk tuh ke dalam. Nah, saya pakai tutup seperti ini. Ini klip untuk peredam mesinnya spin. Klip seperti itu. Nah, itu saya masukkan. Nah, ini nggak bakal bumpet sih karena di tengahnya itu dia ada kayak jalur gitu kan. Nah, jadi waktu kita tutup masih ada hawa yang bisa keluar. Oke, seperti itu ya untuk baut breather-nya. Nah, ini bautnya sih udah yang terbaru, udah ada bolongannya tuh yang bawah. Nah, ini pen yang tadi kita udah bersihkan. Nah, ini sebelumnya dia pakai gasket, tapi kayaknya gasket lama masih dipakai. Kemudian dikasih sealant. Nah, ini gasketnya saya kerok aja sampai bersih. Nah, seperti ini ya, udah saya kerok sampai bersih, jangan sampai ada tertinggal lem atau bekas gasket. Pokoknya harus bersih. Saya semprot pakai car cleaner tuh. Atau kalau punya bensin ya kasih bensin, nggak apa-apa. Pokoknya jangan ada noda minyak lah, karena nanti kita akan mengganti gasket dengan lem tribon yang warna silver. Nah, itu yang high temperatur. Nanti kita kasih ke semua area yang tadi bekas gasket ya. Kita kasih lem tribon yang silver. Karena ini yang high temperatur sampai 300 derajat. Oke, ini kita ratakan dulu, kita lem semua dulu ya. Kita kasih lem tribon ini. Nah, setelah ini kita kasih lem, waktu memasangnya, setelah terpasang jangan langsung diisi oli. Nah, lebih baik kalau umpamanya teman-teman ngerjain sendiri di rumah, ngerjain siang katakanlah, ya sore bisa, atau lebih baik besok harinya baru diisi oli. Tapi kalau terburu-buru gitu ya, setengah jam sampai 1 jam sudah bisa sih. Ini kemarin saya ini di mobil Om Eki ini saya tunggu sampai setengah jam lebih dikit, nggak nyampe 1 jam lah. Nah, itu udah lumayan kuat sih, udah lumayan kuat, asal kita ngasihnya pas di semua area permukaannya itu ya. Oke, setelah ini semua tercover dengan lem tribon, kita pasang. Oke, di permukaan yang transmisinya juga kita lap dulu ya, jangan ada bekas oli. Kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih.
Nah, setelah itu kita rapatkan seperti ini. Nah, setelah rapat, proses selanjutnya adalah ngebaut. Awalnya jangan pakai kunci dulu. Kita pakai tangan aja. Kita masukkan semua baut itu, 10 baut itu pakai tangan. Oke, pakai tangan. Oke, nah ini yang saya lakukan, ini ngepasin 2 baut. Jadi ini historinya 2 baut ini sudah selek sebelumnya. Karena tadi teman-teman lihat waktu saya video awal ada satu rembesan hitam. Nah, itu pas di posisi baut yang selek. Tapi dia rembes uap aja sih, nggak sampai netes. Nanti jalan keluarnya sih harusnya didrat ulang ya. Mungkin digedein bautnya. Nah, pakai alat yang ngedrat ulang itu. Cuma ini karena saya nggak punya alatnya, ini saya yakin sih nggak rembes. Karena sebelumnya juga gasketnya itu gasket lama, terus dikasih silet gitu. Oke, setelah bautnya pas semuanya, kita mengencangkannya seperti mengencangkan baut roda. Jadi dari ujung ke ujung silang, gitu ya. Jadi kita nggak boleh berurutan, tapi silang. Kalau yang dikencengin yang atas tengah, habis itu yang bawah tengah. Kanan jam 1 katakanlah, berarti kiri jam 7 gitu lah. Arahnya ya, maksudnya ya. Kan itu ada 10 baut, dia melingkar kan. Nah, mengencangkannya harus menyilang, bersilangan. Oke. Atas bawah, kanan kiri, diagonal diagonal. Nah, gitulah. Nah, ini mengencangkannya juga harus hati-hati ya. Harus benar-benar posisinya pas. Baut dan lubangnya. Takutnya slack. Oke, ini saya pakai kunci ring 11 dulu. Oke. Nah, setelah itu untuk muternya biar cepat, saya pakai ratchet elektrik ini ya. Set. Nah, ini juga kalau pakai ini hati-hati ya, jangan sampai terlalu kencang, nanti over torque nanti. Nah, setelah ini semua kencang, tapi belum kencang banget ya, dalam arti udah masuk semua bautnya, kita nanti mengencangkan pakai kunci torsi ukurannya 17 Nm ya. Oke, mengencangkannya dengan kunci torsi itu juga silang, tidak boleh berurutan. Oke. Oke, habis ini kita atau saya perlihatkan mengencangkan pakai kunci torsi. Oke, sekarang kita mulai mengencangkan pakai kunci torsi. Ini saya set di 17 Nm torsinya atau 13 foot-pound. Oke. Nah, ini kita kencangkannya juga bersilang. Oke. Sampai dia bunyi. Jadi ini kunci torsi yang sistemnya kalau udah sesuai torsinya dia bunyi klip, klek klek. Oke, ini kita selesaikan dulu. Apanya? Iya betul.
Ini emang udah selek. Oke. Oke. Udah selek 2 punya Om Eki. Udah selek 2. Bisa. Oke. Oke, setelah kita diamkan sekitar, ini saya diamkan sekitar 30 menit lebih lah, tapi nggak nyampe 1 jam waktu itu ya. Tapi saya rasa udah sih, udah cukup karena lem yang deledek di luar itu udah kering. Oke. Habis itu kita masukkan oli transmisinya, saya pakai X-Star punyanya Suzuki. Ini kapasitasnya 1 liter 600 ml. Udah langsung dituang segitu aja, nggak perlu dicek lagi. Nggak kayak transmisi matic ya, harus dicek waktu kondisi panas. Nah ini nggak perlu, langsung tuang aja 1 liter 600 ml. Nah ini teman-teman kalau mau isi pakai corong yang panjang ya, kalau nggak corong pendek terus dikasih selang. Nah biar gampang. Oke, kita selesaikan dulu mengisi oli transmisi manualnya. Setelah itu kita masukkan lagi tadi baut breathernya ya, kita kencangkan dengan perasaan lah, jangan terlalu kencang juga. Oke, habis itu mesin kita nyalakan. Oke, ini kita nyalakan dulu. Kita nyalakan sekitar 10 menit lah. Nanti kita cek apakah ada yang rembes atau enggak. Oke. Oke, bengkel kita udah selesai. Tadi dicek di bawah udah tidak ada rembes, baik transmisi maupun mesin. Oke, atas juga udah rapi, semua udah terpasang. Filter bensin, filter udara. Oke, itu dia Om Eki-nya. Halo Magi. Yo, halo. Mantap ini. Seharian di kita bengkel. Oke.